Halo semuanya, nama saya Salsabila Zeta dari kelas 11 IPS SMA Suci. Hari ini aku bakal jelasin ke kalian tentang Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap bidang sosial, ekonomi, politik di dunia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang teori perang. Perang adalah sebuah aksi fiksi dan non-fiksi, atau dalam artian sempit adalah kondisi permusuhan. Nah, perang itu bisa melibatkan dua atau lebih dari kelompok tersebut. Yang melakukan perang itu adalah untuk mendominasi wilayah yang dipertentangkan. Yang kedua itu, aku akan menjelaskan tentang definisi perang menurut Carl von dan Sun Tzu. Nah, yang pertama itu tentang war is nothing but a duel on a large scale. Itu menggunakan kekuatan untuk melakukan kehendaknya dan yang bertujuan tidak lain untuk menghancurkan lawannya. Nah, yang kedua itu what is thus an act of force to compel our. Nah, itu tuh nggak beda jauh ya sama yang pertama tadi. Itu untuk menghancurkan lawannya dengan menggunakan kekuatan dan melakukan kehendaknya. Nah, yang ketiga itu ada war is an art not science. Jadi ini itu sama dengan jenis seni lainnya. Nah, jadi keberhasilannya itu tergantung dari kecerdikan atau kepintaran pemimpin perang dalam mengatur strategi dan teori-teori perang tersebut. Jadi di mana talenta dan kepandaiannya itu bekerja di luar aturan. Jadi nggak dalam suatu aturan gitu loh. Jadi di luar aturan tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada no two war are identical. Jadi tidak ada dua perang yang identik sama persis gitu loh. Jadi ada yang perbedaan gitu yang disebabkan oleh sifat atau karakteristik. Jadi perbedaannya itu bisa disebabkan oleh sifat dan karakteristik dari kelompok masing-masing yang tercapainya keseimbangan antara tiga elemen, yaitu rakyat, militer, dan pemerintah. Nah, selanjutnya kalian penasaran gak sih sama sebab-sebab perang? Nah, sebab terjadinya perang itu karena di Perang Dunia Pertama itu terjadinya pembunuhan Franz Ferdinand yang menyebabkan adanya ketenggangan konflik. Selanjutnya ada sebab-sebab psikologis yang menyebabkan perang dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda, yaitu pertama pendekatan motivasional. Yang kedua ada pendekatan reinforcement. Yang ketiga ada pendekatan kognitif. Yang keempat ada pendekatan struktur sosial. Selanjutnya ada teori psikoanalis. Yang Freud itu beranggapan bahwa perang terjadi karena adanya dorongan agresif yang berdestruktif di dalam diri manusia. Selanjutnya ada si Adler nih. Adler juga beranggapan bahwa dorongan superior yang mendorong seseorang untuk berbuat agresif yang berpendapatan sama dengan Rollo May dengan bahwa menyatakan bahwa adanya keinginan manusia untuk mengukuhkan kembali kekuasaan dirinya yang membuat seseorang itu jadi kayak lebih agresif untuk menjalani perang gitu loh. Jadi pengukuhannya kembali berkuasa untuk bertujuan menegakkan identitas diri dan menguasai wilayah atau menguasai tempat tersebut. Selanjutnya ada teori frustasi agresi yang J. Donald itu dia membuat hipotesis bahwa agresif selalu merupakan konsekuensi dari frustasi dan keberadaan frustasi selama menyebabkan terjadinya tindakan dalam bentuk agresif. Nah, kalau menurut si Bandura itu mengatakan bahwa perbuatan agresi dilakukan orang karena perbuatan tersebut menghasilkan reward. Jadi orang itu melakukan sebuah agresi dikarenakan dia mendapatkan sebuah reward gitu loh. Kita nggak tahu dari siapa. Dan perang yang dilakukan dengan bertujuan kolonialisasi atau ekspansi teritorial yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Jadi dia itu melakukan perang, mungkin rewardnya itu membuat dia tuh untung dalam bidang ekonomi, tapi untuk dirinya sendiri gitu loh. Ada sebab-sebab kultural dan ideologis.
Dalam perang salib Katolik Protestan atau perang Hindu Muslim adalah merupakan contoh-contoh perang disebabkan adanya perbedaan sistem nilai. Selanjutnya ada sebab-sebab ekonomi. Ada sangat banyak peperangan yang terjadi dikarenakan sebab ekonomi. Perang yang dimaksud untuk meningkatkan tarif hidup masyarakatnya. Nah, perang terjadi karena hambatan-hambatan dalam perdagangan, terus tarifnya terlalu tinggi, pajak impor yang mahal, larangan dan keterbatasan ekspor dan impor, dan lainnya yang mengakibatkan hambatan perdagangan antara bangsa dan akhirnya menimbulkan perang antara bangsa satu dan bangsa yang lain. Dorongan perang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dari penjualan perlengkapan perang. Jadi banyak orang-orang yang pada masa perang itu dia menjual alat-alat perang untuk meningkatkan tingkat ekonomi suatu negaranya sendiri gitu loh. Selanjutnya ada teori strategi. Strategi perang adalah penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Strategi adalah kunci pelaksanaan perang dan dikuasai oleh prinsip-prinsip yang meletakkan agar kekuatan besar melakukan aksi penyerangan terhadap kekuatan musuh yang lemah untuk menghasilkan kemenangan dong pastinya. Tujuan keamanan nasional sebagai dasar proses strategi, perumusan strategi raya lebih dikenal dengan istilah kebijakan. Nah, strategi juga banyak digunakan dalam dunia bisnis, politik, ekonomi, dan olahraga. Selanjutnya ada jenis strategi, ada strategi militer, strategi operasi, strategi medan tempur. Nah, strateginya juga ada yang barat, laut, dan udara. Selanjutnya ada strateginya si Claude itu. Dia menyusun sebuah strategi dalam buku Onwar yang suatu sintesa dari pengalamannya dia sendiri dan penelitian dan perkembangannya, yang diawali dengan suatu tesa dan kemudian antitesi dan akhirnya menemukan sintesa. Nah, dia itu berpendapat teori itu lebih penting karena teori berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan secara sistematik yang bertujuan untuk menyusun atau mengatur pengetahuan dan memberikan titik patokan filsafat. Kemudian dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi dia tuh nggak suka kalau misalnya ada anggota militer atau anggota perang yang berkata hanya teori. Tapi ternyata teori itu lebih penting dibandingkan yang lain gitu loh. Karena teori itu dapat menganalisis seseorang gitu, menganalisis otaknya dia gitu. Jadi lebih berpikir lebih bijak gitu loh. Strategi Sun Tzu itu ada 36 strategi, adalah sebuah koleksi sejak Tiongkok yang mengulas taktik-taktik kemiliteran. Nah, juga ada yang dikenal sebagai 36 taktik. Fakta bahwa 36 strategi yang telah diterjemahkan dalam pendidikan militer barat adanya kesamaan dengan strategi-strategi biasanya yang digunakan perang sebelum di barat. Dari yang aku jelasin ini, pembahasannya adalah Perang Dunia Pertama adalah perang global terpusat di Eropa yang berlangsung sejak 28 Juli hingga 11 November 1918. Perang ini lebih dari 70 tentara, termasuk 6 juta orang Eropa, dimobilitas dalam satu perang terbesar di sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur dalam perang. Dan Perang Dunia Pertama merupakan salah satu konflik yang menakutkan dan mematikan dalam sejarah dunia. Nah, Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang termaksud berlangsung selama mulai dari tahun 1939 sampai 1945. Wah, lama juga ya. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termaksud kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua analisi militer yang saling bertentangan, seperti sekutu dan poros. Nah, sebab umumnya itu dikarenakan kemajuan industri. Yang kedua, kemajuan industri karena di saat kemajuan industri yang sangat banyak,
sangat pesat juga, sehingga menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan industri mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara dan negara lain yang mereka itu untuk merebutkan bahan baku dari daerah pemasaran masing-masing. Yang kedua ada politik kolonialisme dan imperialisme. Itu untuk memenuhi kebutuhan industrinya sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan bahan baku, tempat pasar hasil produksi, dan tempat penanaman modal. Nah, persaingan yang awalnya hanya di bidang ekonomi lama-lama berkembang di bidang politik. Nah, di bidang politik itu ada politik pencari kawan atau sekutu antar negara. Jadi hal ini menyebabkan negara tersebut muncul persekutuan di antara lain. Jadi mereka itu berusaha untuk mencari teman gitu loh. Mereka nggak mau perang dalam satu negara sendiri. Mereka tuh cari teman untuk bantu dia dalam perang. Dan negara lain juga nggak mau kalah. Negara lain juga mencari teman untuk melawan negara tersebut. Eropa menjadi dua persekutuan, ada blok atau yang dinamakan blok. Nah, yang itu tuh dianalisis yang terbentuk pada tahun 1882 gitu. Terus ada juga perlombaan senjata. Nah, pada mulanya memang tidak ada perang nih, namun suasana tetap tegang dan panas kan, karena negara-negara lain itu kayak berebutan teman, terus berebutan bahan baku, bahan mentah, terus berebutan tempat pemasaran gitu kan. Akibatnya mereka mengembangkan industri militer untuk menghasilkan senjata-senjata perang gitu. Dan sebab khususnya dalam peristiwa ini mengawali perang antara negara-negara Eropa pada tahun 1914 adalah peristiwa terjadinya di daerah Balkan. Selanjutnya itu ada berakhirnya Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama, blok sekutu yang sangat ketat terhadap Jerman ditambah kekalahan Jerman di Laut Barat menyebabkan kehidupan masyarakat Jerman itu semakin susah. Kondisi Jerman seperti ini menimbulkan gerakan kaum komunis yang hendak menggulingkan pemerintahan Jerman. Jerman menghadapi dua serangan sekaligus, ya kan? Jadi mereka itu kayak udah susah, terus diserang sama negaranya tuh dua, nggak cuma satu, dua gitu loh. Nah, akhirnya mereka itu mencetuskan beberapa perjanjian. Yang pertama itu ada perjanjian Versailles yang pada tahun 1919 pada tanggal 28 Juni. Di antara itu Jepang dengan negara-negara sekutu, isi perjanjian tersebut adalah Jerman menyerah wilayahnya itu kepada Prancis. Lalu wilayah yang Meldi kepada Belgia, dan yang lainnya itu kepada liga-liga bangsa gitu. Terus ada perjanjian Jermani 10 November 1919 adalah sebuah perjanjian antara sekutu dengan Australia. Terus selanjutnya ada perjanjian Neuilly pada tanggal 27 November 1919. Di antara lain ada perjanjian sekutu dengan Bulgaria, dan Bulgaria harus menyerahkan daerah pantai Algeria kepada Yunani gitu. Dan masih banyak perjanjian lainnya. Yang terakhir ada perjanjian Sevres. Ini bagi orang Turki dianggap sebuah penghinaan, maka timbullah pemberontakan kaum nasionalis. Selanjutnya ada pengaruh Perang Dunia Pertama. Nah, pengaruh Perang Dunia Pertama itu tercatat ada sekitar 8 juta orang meninggal dunia. 21 juta orang loh ini mengalami luka-luka. Di bidang ekonomi, Perang Dunia Pertama negara-negara lain mengalami kebangkrutan gitu. Dan krisis ekonomi pada tahun 1929 yang dikenal dengan nama krisis Malaysia. Selanjutnya ada di bidang politik. Perang Dunia Kedua pada bidang politik, yakni Amerika Serikat keluar sebagai pemenang dan menjadi negara adikuasa. Uni Soviet atau Rusia berubah menjadi kekuatan raksasa superpower, menjadi pesaing Amerika Serikat. Perebutan hegemoni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena perbedaan paham, dan kemudian berkembang menjadi Perang Dingin. Munculnya negara-negara nasional yang besar, pengaruhnya bagi perjuangan bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaannya.
Selanjutnya itu ada di bidang sosial. Nah, Perang Dunia Pertama di bidang sosial adalah kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak negara-negara yang berusaha memenuhi untuk kebutuhan perlengkapannya sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Jadi banyak banget di sini tuh yang mengalami kesengsaraan negara-negaranya dan kemiskinan gitu loh. Jadi negaranya udah miskin, rakyatnya sengsara, itu kayak parah banget ya kan? Karena diakibatkan Perang Dunia Pertama gitu. Nah, untuk pengaruh di bidang ekonomi, egoisme ekonomi dominasi dalam usaha selama Perang Dunia Pertama. Menetapkan perjanjian dunia setelah perang, di mana perang ini memang perang saling merebutkan dalam menuntut ganti rugi gitu loh. Di Eropa, negara-negara yang melibatkan perang mengalami kerugian besar dan kerusakan di bidang ekonomi, industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lainnya. Pengaruh di bidang hubungan internasional ada terbentuknya PBB, adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan 193 anggota negara, PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia. PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat, yang di kantor lainnya itu ada di Jenewa, Swiss, kemudian di Wina, Australia, dan kota lainnya di dunia. Bahasa resmi yang digunakan di PBB adalah bahasa Arab, Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Sekian teman-teman dari saya, semoga penjelasan ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.